Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas topik kelanjutan daripada part pertama, yaitu doa Bapa kami, makna yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, untuk membahas ini kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10 yang bunyinya, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Sebelum kita membahas bagian ini lebih dalam, seperti biasanya marilah kita mendengarkan lantunan pujian berikut ini sebagai penghantar untuk kita membahas topik kita kali ini. يسوع أنت الملك، يسوع أنت الملك، يسوع أنت الملك، حياتنا امتلك، سنجدو كل الأيام، نحيا لك على الدوام. يسوع هو الدوام، يسوع هو الملك، هو رئيس السلام، يسوع رب الأرباب، هو وحده الإله، يسوع أنت الإله، نتبعك مدى الحياة، لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك. يسوع هو الملك، هو رئيس السلام، يسوع رب الأرباب، هو وحده الإله، هو وحده الإله، هو وحده الإله، هو وحده، هو وحده الإله. يسوع 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 يسوع، مش سامعينكم. يسوع 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 يسوع. سكة تاني ما في، سكة تاني ما في، سكة تاني ما في، سكة تاني ما في، سكة تاني ما في إلا يسوع. يسوع هو السكة تعدونية، يسوع هو السكة تعدونية، يسوع هو السكة تعدونية. سكة تاني ما في، سكة تاني ما في، سكة تاني ما في إلا يسوع النور. يسوع هو النور تعدونية، يسوع هو النور تعدونية.
سكتني ما فيه إلا Saudara, di dalam bagian pertama bagaimana kita membahas tentang makna yang terkandung di dalam doa Bapa Kami itu, di mana kita harus tahu sasaran atau alamat doa yang kita sampaikan, dan Bapa di sorga sebagai sang otoriti yang memberikan segala keputusan atas segala doa kita dan menguduskan Tuhan Allah, memberikan pujian, sanjungan kepadanya sebelum kita meminta segala sesuatu. Nah, dalam bagian yang kedua ini, makna yang terkandung di dalam doa Bapa Kami ini, ada paling tiga hal yang kita harus perhatikan di dalam ucapan Yesus di sini, dalam doa yang diajarkan kepada kita. Yang pertama yaitu meyakini kehadiran Tuhan dengan otoritasnya. Jadi kalimat di mana dikatakan datanglah kerajaanmu, artinya dalam doa Bapa Kami itu makna yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita di dalam ajaran itu adalah menghadirkan kerajaan Allah Bapa. Mengapa? Karena kalau berbicara tentang kehadiran kerajaan Allah, itu artinya situasi, kondisi, kebahagiaan, sukacita, kenyamanan, ketentraman harus hadir dulu. Jadi situasi yang kita ingin hadirkan adalah menghadirkan situasi kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu yang harus melingkupi, kita harus masuk ke dalamnya. Kita harus menikmati, kita harus mengalami kondisi, situasi di mana wilayah Allah bertakhta. Karena kalau orang merasa nyaman, baru apa yang dibutuhkan itu akan dinikmati. Kalau orang sendiri belum nyaman, apapun yang diberikan oleh Tuhan, itu tidak akan kita nikmati dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, di dalam doa ini Yesus ingin supaya kita menghadirkan situasi, kondisi, wilayah, otoritas Tuhan bertakhta dan memerintah dulu. Baru kita melanjutkan ke tahap yang berikut. Ini yang perlu diketahui di dalam ayat ini, ajaran Yesus tentang doa ini, atau makna yang harus kita pahami tentang ajaran Yesus dalam doa ini. Itu pertama, yaitu kita harus yakin dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita terlebih dahulu. Jadi kita harus yakin dulu bahwa kita sudah masuk dalam areal kekuasaan, otoritas, pemerintahan daripada Tuhan Allah itu. Hal yang kedua, saudara, yang harus kita ketahui adalah pasrah kepada kehendak dan keputusan daripada Tuhan itu sendiri. Di mana di dalam doa yang diajarkan di sini dikatakan bahwa jadilah kehendakmu.
seringkali ada banyak orang Kristen ketika dalam doanya itu memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kemauan daripada dirinya. Jadi ketika doanya tidak dijawab, dia kecewa, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, dan semua hal disalahkan. Kenapa? Karena dia datang dengan paradigma apa yang dia minta itu harus dipenuhi. Padahal Yesus sedang mengajarkan bahwa apapun keinginan kita untuk kita sampaikan, kita pohonkan kepada Allah itu, kita harus terlebih dahulu menaruh dalam diri kita bahwa segala keputusan Tuhan itu lah yang harus terjadi. Jadi kita harus pasrah kepada keputusan Tuhan tersebut. Jangan kita memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh Tuhan. Ini yang seringkali banyak orang tidak memahami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kepasrahan kepada keputusan Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati untuk datang kepada sang otorita kita, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen, jangan sekali-kali datang menghadap Tuhan ingin meminta segala sesuatu, membawa paradigma kalau doa saya itu harus dijawab oleh Tuhan, harus diikuti oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen itu ketika datang menghadap Tuhan, tanpa dia sadari, dia mengancam Tuhan di dalam doanya. Saya pernah ungkapkan hal ini di dalam penjelasan saya di video yang lain. Bahwa ketika orang-orang datang kepada Tuhan, ketika punya masalah dan punya keinginan kepada Tuhan, mereka mengancam. Kalau Tuhan membuat saya, memberkati saya sehingga berkat berkecukupan, saya akan lakukan ini, lakukan itu. Saya akan rajin beribadah, saya akan rajin berdoa, saya akan taat dengan Tuhan. Kalau saya disembuhkan oleh Tuhan misalnya bagi yang sakit, saya akan lakukan apapun yang dikatakan Tuhan. Kok doanya mengancam? Jadi kalau Tuhan tidak lakukan, tidak lakukan semua yang tadi masuk dalam kategori tadi. Jadi yang jadi Tuhan itu kita atau Tuhan tempat kita datang meminta. Nah, ini kadang terbalik gitu ya. Kadang terbalik gitu. Nah, inilah yang Yesus ingin sampaikan bahwa apapun yang menjadi kerinduan kita, kita mau tidak mau harus pasrah kepada segala keputusan Tuhan. Kenapa? Karena segala keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Mungkin menurut kita, ini kurang baik, kurang pas. Tetapi bagi Tuhan, segala keputusannya adalah yang terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen, ketika kita datang berdoa, kita harus pasrah terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum meminta segala sesuatu. Pasrah kepada segala keputusan yang akan Dia berikan kepada kita. Apapun itu. Yang terakhir dari Matius pasal 6 ayat 10 ini, bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang ketiga yang harus kita ketahui adalah mengakui wilayah kekuasaan Tuhan. Wilayah kekuasaan Tuhan itu bumi dan mencakup sorga atau langit mencakup bumi. Jadi kita harus akui itu bahwa kekuasaan Tuhan, keputusan Tuhan itu berlaku di wilayah alam semesta ini, langit dan bumi ini. Sehingga apapun yang menjadi kehendak Bapa di sorga,
itu biarlah juga berlaku di bumi. Karena ini adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa sorga atau langit adalah tahtanya Tuhan, bumi tempat dia berpijak. Jadi artinya langit dan bumi adalah wilayah kekuasaan Tuhan yang harus kita akui secara mutlak. Ya. Sekalipun bumi ini merupakan areal di mana roh-roh jahat berkuasa, tetapi bukan otoritas mereka. Masih di dalam kekuasaan Tuhan semesta alam, di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan demikian saudara, maka doa kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan gembira dan senang, sehingga apapun yang nanti kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengan gembira memberikan kepada kita. Karena kita sudah buat hatinya bergembira, bersukacita, bahagia. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang Kristen. Jadi doa Bapa kami bukan kunci atau jawaban untuk doa dijawab, tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana berdoa dengan baik dan benar, sehingga step by step dalam bagian yang pertama kita sudah bahas, dan masuk dalam bagian yang kedua juga adalah anak tangga selanjutnya untuk menuju kepada tujuan dan sasaran di mana kita ingin meminta kepada Tuhan. Nah, dengan mengetahui makna yang terkandung di dalam doa Bapa kami bagian yang kedua ini, membuat kita semakin mengerti. Sehingga ketika kita datang berdoa, kita tidak keliru dan salah lagi. Seperti kata Yakobus bahwa kamu berdoa juga tetapi kamu salah berdoa. Begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan saudaraku. Sehingga doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan setiap jawaban itu membuat kita bahagia, sukacita dan tidak mengenal yang namanya kekecewaan. Demikian saudara pemaparan kita doa Bapa kami dan makna yang terkandung di dalamnya bagian yang kedua. Semoga mencerahkan kita sehingga kita datang berdoa kepada Tuhan bukan sekedar membacakan mantra dan berharap untuk dijawab oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita berdoa dengan baik seperti orang menaiki anak tangga menuju puncak atau tujuan. Bagi saudara yang sudah diberkati dengan pemaparan ini, jangan lupa untuk like. Selanjutnya subscribe. Dan silahkan komen di kolom komentar. Karena saya akan siap untuk menjawab saudara apapun bentuk dari komentar saudara. Dan komentar saudara itu sangat bermanfaat bagi saya dalam membuat video-video berikutnya. Baik komentar saudara itu membangun atau menjatuhkan, buruk atau baik, saya akan menjawab saudara dengan baik. Kemudian share kepada setiap orang, baik untuk keluarga saudara, teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu akan kebenaran ini. Sehingga membuat mereka ketika berdoa, mereka berdoa dengan baik dan benar. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom aleichem. Haleluya. Amin.